Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan siang hari yang cerah ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian, ya. Kita ini berada di bulan Syawal. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan menjadi amal yang baik, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada salahnya saya pada kesempatan ini menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat lahir batin, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman tentang pengalaman saya kemarin di bulan Ramadan, ya. Ketika bulan Ramadan kemarin saya meruqyah seseorang, kemudian saya tanya tentang benda-benda yang dimiliki, benda yang dimiliki olehnya, atau pernah diminta sesuatu dari benda itu, atau dikasih sesuatu kepada bendanya, misalnya ada dikasih sesaji dan sebagainya. Karena orang yang saya ruqyah ini ternyata ketika diruqyah oleh saya, kemudian dia bereaksi keras, ada nangisnya, ada jerit-jeritnya, ada berontaknya dan sebagainya. Dan dia menunjuk ke beberapa arah tertentu yang ternyata di arah-arah tersebut adalah tempat-tempat disimpannya benda-benda yang dia miliki. Nah, ini merupakan kesyirikan. Makanya beliau saya sarankan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki ibadahnya, kembali ke jalan yang benar, dan itu insya Allah akan menghilangkan gangguannya, baik secara fisik, kejiwaan, dan hal-hal yang terkait dengan penyakit yang dideritanya. Teman-teman sekalian, ini ada benda yang saya ambil dari beliau, Ini adalah kayak pisau, semacam pisau, seperti ini. Ini sebetulnya bisa untuk senjata, tapi tidak digunakan untuk senjata ataupun memotong sayuran, tidak, Ini hanya disimpan di dinding, Ini dua, katanya sajodo, Ini adalah benda yang disimpan di dinding. Kemudian kalau kita lihat ini adalah kaki, kaki dari kancil atau rusa, sehingga dipercaya benda ini menjaga, memberikan penjagaan bagi dia di rumahnya, bagi keluarganya. Ini sebuah kesyirikan, dan kesyirikan seperti ini tentu saja akan berakibat fatal, membahayakan akidah dan membahayakan dia, karena dengan berbuat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka kamu akan hilang amal-amal kamu, akan lenyap, akan hangus, Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ini kemudian ada lagi yang lainnya, dia menunjuk ke arah yang lain, dan ternyata ada peti ini. Di dalam peti ini ada ini ikat, tali, tali ikatan. Katanya suka diikatkan di pinggang, kemudian ketika sudah diikatkan di pinggang, maka akan dia merasa ada yang menjaga, ada yang melindunginya sepanjang waktu, kemanapun dia pergi. Nah, ini jelas kesyirikan yang nyata, Kemudian ada juga keris kecil, boleh dilihat, ini kecil. Ini disimpan, ini asalnya diikat dengan kain ini, tertutup, Kemudian ini udah saya buka, dan ini masih wangi,
Ini benda-benda yang dianggap bakal menjadi perlindungan diri, ya, menolak bahaya, menolak musibah dan sebagainya. Kemudian ada juga ini Quran kecil, ya. Ini Quran sebesar ini tentunya bukan untuk dibaca, ya, dan nggak akan kebaca. Ini adalah untuk disimpan, dan ini turun temurun dari bapaknya, kakeknya, neneknya gitu, ya. Katanya simpan ini adalah buat menjaga kamu dari segala mara bahaya. Jadi ini disimpan selama berpuluh-puluh tahun gitu, ya, di rumahnya, di peti ini, dengan keyakinan dengan menyimpan benda ini akan dijaga oleh Allah katanya, karena ini adalah Al-Quran. Ini juga ada tulisan-tulisan Arab seperti ini, ya. Ini juga sama dilipat-lipat, ya. Dilipat-lipat di sini. Semuanya pada intinya adalah dimaksudkan untuk penjagaan diri, ya. Termasuk batu-batu akik seperti ini, sebetulnya ini adalah seni dan ya, dan tidak apa-apa kalau hanya seni, tapi kalau diyakini sebagai pembawa keberkahan, pembawa keberuntungan, menolak bala, ini jadi kesyirikan. Yang terakhir dia mengambil ini, ya, ini menempel di kayu pancing asalnya, ya, di lakban. Di kayu pancing ini kayaknya ekor kadal, ya, atau ekor ular, ya. Tapi ini bercabang, kayaknya ekor kadal nih. Ditempel di kayu pancing. Nah, kemudian diyakini ketika dia mancing dia akan menang, gitu, ya, ketika perlombaan, atau hasil tangkapannya bakal lebih besar daripada yang lain yang tidak ditempel kayu benda seperti ini. Nah, untuk mendapatkan benda-benda seperti ini tidak jarang orang-orang mengeluarkan, ya, ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta sebagai mahar, ya, kepada dukunnya. Ada yang 1 juta, 2 juta, ada yang maharnya sampai puluhan juta, dan biasanya si orang-orang tersebut mau aja memberikan maharnya kepada dukun dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita semua terselamatkan, ya, dari perbuatan-perbuatan seperti ini, karena ini merupakan kesyirikan yang besar yang akan menghapuskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kalau kesyirikan itu kita wafat dalam keadaan kesyirikan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan video kali ini membawa pencerahan dan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya kepada teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.